sepenuhnya didukung oleh Karang Taruna Puspasari, Desa Tegal Sari, Tri Sentosa, Raya LOC juga masih bersama yang menggelegar Bintang Bagus Sound System. Kembali tentunya bersama Bung Kamil akan coba pandu jalannya pertandingan kick off babak pertama yang baru saja berjalan 1 menit yang lalu. Dan satu tekanan ataupun tendangan bebas Ipul masih kita nantikan. Satu ucapan selamat datang nampaknya dari Ipul yang masih nampaknya berada tipis di atas Mister Gawang Habib, salah satu penjaga gawang kelahiran Timur Tengah yang dimiliki oleh kesebelasan Libracel. Masih kita nantikan tentunya di awal babak pertama ada gelombang serangan yang nampaknya coba ditata oleh kesebelasan Libracel, datang dari sektor sebelah kiri. Kecepatan yang kembali coba dipertontonkan pemain bernomor punggung 3, nampaknya ada Mustafa. Nampak terlalu jauh, namanya satu umpan menyilang ataupun satu derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan Libracel. Sementara Bayu masih dengan ketenangannya tata cabi. Ada Hanum juga nampaknya masih agak sedikit tersendat pergerakan dari sosok Hanum. Sementara lemparan ke dalam bagi kesebelasan Libracel. Masih kita nantikan tentunya di awal babak pertama dengan permainan yang notabene masih sama-sama menumpuk para pemain tengah, masih sama-sama cukup berhati-hati. Deliberasi yang juga nampaknya masih belum nampak terlihat dari kedua tim. Ada Bimo, si otot kawat balung meluluh, nampaknya sosok Bimo bergeser jauh ke sektor sebelah kiri. Ada Alvin Salamone. Sementara kecepatan dari pemain bernomor punggung 10 di sana ada Abin, enak sekali pergerakan yang nampaknya kembali coba berusaha menusuk ke arah pertahanan dari tim Libracel. Satu umpan menyilang dari pemain bernomor punggung 4, ada Obi. Masih kita nantikan tentunya satu gelombang serangan yang masih coba dibangun oleh kesebelasan Libracel. Dari sektor kanan satu umpan tertuju, nampaknya El Capitano, ada Ipik, salah satu pemain kelahiran dari Pusri Palembang, sosok Ipik di sektor pertahanan. Kembali nampaknya ada Saipul, bergerak begitu cepat. Ada Mustafa dan Mustafa, nampaknya ada satu kejutan, tendangan dari luar area kotak penalti. Begitu cepat, ada Mustafa dan Mustafa, nampaknya ada satu kejutan, tendangan dari luar area kotak penalti, mampu memperdaya penjaga gawang sekali berbajang. Dengan satu hempasan Mustafa meletus balon hijau, merubah papan skor menjadi 1-0. Wow, di awal babak pertama ada kejutan yang terjadi, datang dari sisi second line. Nampaknya Mustafa berhasil memberikan soft terapi bagi kesebelasan PS Garuda. Satu gol yang nampaknya melecut semangat dari anak-anak PS Garuda yang masih dengan kombinasi dengan satu serangan, coba menekan kembali, one touch, marking, angkat dan ada Hanung, angkat dan gol. Tendangan dari Tata Cabi masih nampaknya berada tipis ataupun cukup jauh dari area box penalti Habib. Luar biasa, tentunya ada satu serangan yang tentu dikombinasikan dari sektor sebelah kiri. Upaya kembali sedikit bergeser, sedikit bergerak. Nampaknya anak-anak dari PS Garuda, tempo yang nampaknya kini semakin meningkat dari kesebelasan PS Garuda yang tertinggal satu gol melalui satu tendangan yang begitu enak
yang jelas mangan gorengan ning pinggir kali. Itu gol indah sekali melalui satu proses tendangan yang benar-benar sangat spektakuler. Bola melengkung, jari baju subur, tendangan pisang ceger merubah papan skor 1-0 ataupun di Indonesia akan menjadi 1-0. Ya wis, masih kita nantikan tentunya di babak pertama. Memasuki menit ke-6 ada satu gol yang tercipta benar-benar begitu indah. Sementara di sisi kiri kembali gelombang serangan banyak sekali ditata melalui sosok Saiful Tata Cabi Mustofa. Bergeser pada siapakah Mustofa? Yang jelas nampaknya di sana ada Bongo dan kembali Imam yang nampaknya sedikit agak ragu-ragu. Satu penetrasi dari pemain PS Garuda, satu gelombang serangan yang nampaknya kembali coba dihadirkan melalui satu kerjasama yang benar-benar begitu enak sekali. Ada delay yang juga begitu rapat dari kesebelasan PS Garuda yang hingga saat ini masih tertinggal 1-0. Kita nantikan tentunya tendangan penjuru dan masih dalam jangkauan dan kembali cukup beruntung. Nampaknya ada build up yang cukup cepat dan satu tendangan kembali berhasil dihentikan oleh penjaga gawang. Tentunya di sana ada Bajang yang tadi juga sempat sedikit kecolongan dengan satu aksi individu menawan dari sosok Mustofa. Sementara di sektor tengah ada Arjun bergeser kembali pada bangkit pemain besar bersama tim Bayangkara United. Masih kita nantikan kembali bergeser pada Arjun Bimo, Tata Cabi, Alpin Salamone. Masih kita nantikan Alpin, salah satu pemain jebolan dari Borneo FC. Ada Bimo, masih sedikit bergeser, sedikit memutar. Bakmidi Orsel, nampaknya sosok Bimo. Ada satu umpan terumpas long ball yang kembali coba bermain di sektor sebelah kanan. Aipol juga masih agak sedikit tersendat bersih. Nampaknya marking yang dilakukan oleh pemain PS Garuda dan kembali jelas kali ini ada satu foul yang terjadi di depan sang pengadil lapangan dan kembali menjadi kesempatan bagi PS Garuda untuk melakukan satu tendangan dari jarak tembak yang cukup ideal. Akankah melalui satu tendangan bebas Alpin dengan kekuatan tungkai kaki kirinya, akankah mampu mengoyak jala Habib yang nampaknya kembali sudah cukup bersiap-siap? Masih kita nantikan 1, 2, 3, 4 pemain yang sudah membangun pagar hidup Pak tembok Cina yang dimiliki Libra Selel, Alpin Salamone, Alpin dan ada satu penyelamatan berkelas, ada satu save krusial. Habib melalui satu tendangan dari luar area kotak penalti Alpin. Benar-benar satu pengamatan yang begitu jeli dari penjaga gawang. Habib berhasil menghempaskan satu tendangan dari luar ataupun tendangan bebas PS Garuda. Bak Martin Paes nampaknya sosok Habib berhasil dan kembali datang satu terangan melalui dan berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara 3 versus 3, satu tekanan balik. Nampaknya ada bola crossing yang coba dibangun oleh kesebelasan Librasel. Bergerak begitu cepat, ada Bongo. Terlepas nampaknya kontrol yang dilakukan Bongo. Sementara di sisi kanan juga kembali ada satu tekanan yang kembali coba dihadirkan oleh kesebelasan PS Garuda melalui pemain bernomor 8 Kadisan. Terlepas Arjun, yang jelas nampaknya ada Hanum, sementara ada Ipik. Masih kita nantikan Ipik, sang senior yang dimiliki oleh kesebelasan Librasel. Ipik sedikit demi sedikit bergeser tertuju nampaknya pada Mustofa. Lagi-lagi satu serangan yang dibangun oleh tim Librasel agak sedikit tersendat. Kembali ada satu serangan dan upaya dari kesebelasan PS Garuda yang kembali coba berusaha menekan ke arah pertahanan dari kesebelasan. Jelas tentunya Librasel terlalu deras, terlalu tajam. Tentunya setajam cet mantan begitu menusuk ke arah kotak penalti dari kesebelasan jelas PS Garuda.
Ya, masih kita nantikan kembali tentunya di sektor pertahanan. Iya, nampaknya masih kita nantikan kembali. Ada satu tendangan bebas kali ini dari jarak tembak ataupun sepis yang begitu jauh. Ya, kembali Ipul, dan ada dua penyelamatan berkelas dari penjaga gawang Habib. Yang jelas Mangsomai kecebur ninggot. Oh my god, satu penyelamatan, dua kesempatan eksekusi. Tendangan dari luar area kotak penalti, PSK sudah berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Bahwa semakin mengancam nampaknya anak-anak dari PS Garuda memasuki pertengahan babak pertama gelombang serangan. Ya, nampaknya kembali coba ditata melalui ketenangan Arjun, bergeser pada Alpin, angkat menuju area kotak penalti, dan lagi ada tiga kesempatan dari PS Garuda. Entah apa yang terjadi, sulit sukar dipercaya, di mana satu peluang 24 karat gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Yang jelas rujak merak, rujak muni, rujak kamal pedas rasane. Tenang bebas dan masih dan juga masih berada di atas Mister gawang Habib. Kali ini ketenangan dari nampaknya bangkit yang tadi dengan posisi yang cukup bebas, sebebas Ang Medi nyegeni bae papan skor, blengali Ang Medi aman. Ya wes, kembali masih kita nantikan, dan lagi-lagi gelombang serangan datang dari PS Garuda. Hampir separuh lapangan tentunya PS Garuda memenangkan duel. Yang jelas kembali ada long ball yang coba dimainkan dari PS ataupun Librasel. Ipul jauh bergeser di sana, Ipul ada Ipik. Masih kita nantikan, juga masih agak sedikit tersendat Ipik Bongo. Sementara Tata Cabi bergeser lewati garis tengah, melebar Hanum. Masih kita nantikan Hanum dan lagi-lagi sukar dipercaya teman. Benar-benar satu serangan yang tak terhentikan, bola yang kembali bergulir begitu deras jauh meninggalkan lapangan. Benar-benar nampaknya anak-anak dari Librasel dipaksa total bertahan. Yang jelas ada rule of the game yang coba dimainkan oleh kesebelasan PS Garuda, namun juga masih begitu rapi tertata pertahanan dari kesebelasan Librasel. Besutan dari Mas Andi Salam hingga saat ini mempertontonkan benar-benar banyak sekali menumpuk para pemain bertahan. Lagi-lagi gelombang serangan datang melalui kaki bangkit, bergeser wantat marking Imam. Juga nampak masih cukup kebingungan, sedikit kesulitan nampaknya Imam. Sementara di sisi pertahanan ada Dimas Seto, salah satu pemain jebolan dari sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang tayang di SCTV. Dimas Seto luar biasa, terima kasih senyumnya Padang. Ya wes, masih kembali kita nantikan di sektor sebelah kiri. Kecepatan yang kembali coba dihentikan. Lagi-lagi ketenangan senior dari tim Librasel berkali-kali berhasil menghentikan upaya deliberasi yang coba dimainkan PS Garuda. Alpin Salamone menuju area kotak penalti juga coba dijauhkan kembali, dan ada satu tekanan Hanum angkat. Wow, benar-benar berlapis nampaknya pertahanan dari kesebelasan Librasel. Luar biasa Librasel nampaknya di sore ini kembali dengan ada perubahan taktikal dari 3-5-2 ke 4-4-2. Menyisakan Imam di sektor pertahanan dari kesebelasan PS Garuda. Satu upaya kembali Tata Cabi. Enak sekali pergerakan dari Tata Cabi dan Arjun. Terlalu terburu-buru nampaknya Arjun. Ada space yang begitu enak, posisi yang terbuka, ada celah nampaknya dari tim Librasel, di mana Arjun berhasil
melakukan satu tendangan menuju area kotak penalti, maupun di sana jelas ketenangan dari penjaga gawang Habib. Terlepas dari shot yang dilakukan oleh Arjun yang masih off target, tercatat ada 4 gelombang serangan yang coba ditata dibangun oleh kesebelasan PS Garuda, bergerak begitu cepat. Bayuka di sana, Bayu bergeser, Bimo. Oh, nampaknya kembali ada kombinasi serangan, dan jelas nampaknya ada satu gol yang terjadi persis di depan sang pengadil lapangan. Masih kita nantikan, hanya berjarak sekitar 1,5 meter dari area kotak penalti. Masih kita tunggu tentunya akankah melalui kesempatan servis tendangan bebas dari jarak tembak yang cukup ideal. Kesebelasan PS Garuda mampu untuk menyamakan kedudukan. Masih kita nantikan bersama. Yang jelas hingga saat ini anak-anak dari Libracel yang masih begitu rapi dalam membangun pertahanan yang hingga saat ini benar-benar berlapis. Ada 1, 2, 3, 4 pemain yang nampaknya coba melakukan satu strategi. Sementara jelas tendangan bebas tanpa angsuran, tanpa anggunan, ataupun tanpa BPJS masih kita nantikan. Ada Bangkit, Bimo, dan Ipul. Angkat lagi-lagi masih jauh dari kata tepat. Yang jelas off target. Lagi-lagi tendangan keras dari sosok Ipul yang cukup penasaran dengan sosok penjaga gawang muda Habib, salah satu pemain kelahiran Timur Tengah yang dimiliki oleh kesebelasan jelas tentunya Libracel. Lemparan ke dalam kabai kesebelasan Libracel di sektor sebelah kiri. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada satu hailan bola nomor punggung 10. Nampaknya ada Apin. Sementara Arjun dengan ketenangannya, Bayu dan berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara jelas ada satu tarikan yang dilakukan Arjun, dan masih kita tunggu salah seorang pemain Lukman Kili-Kili yang nampaknya masih tergeletak di tengah-tengah lapangan. Yang jelas pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Ciayu. Maja Kuning juga melalui pihak YouTube Tarkam Ciayu. Maja Kuning Arif Rinaldi juga jepretan tajam terpercaya Maulana Sport Putu J. Masih kita tunggu tentunya. Oh, nampaknya salah seorang pemain dari Libracel, ada Lukman Kili-Kili. Dia nampaknya masih mendapatkan perawatan tim medis pribadi dari tim Libracel. Tentunya salah satu tim medis yang didatangkan dari Puskesmas Bulakamba Tegal. Masih kita tunggu ternyata penanganan yang sedikit agak intensif dari para tim medis. Masih kita tunggu. Oh, ada sinyal. Tentunya ada tangan gluwer-gluwer lamun jare wong Tegal Sari, jare ang medisi nyaluk kendian. Ya, masih kita tunggu tentunya Lukman Kili-Kili akankah kembali bangkit untuk melanjutkan sisa waktu di babak pertama, di mana kedudukan sementara masih 1-0 untuk keunggulan Libracel. Ya, kembali masih kita nantikan. Yang jelas nampaknya ada satu persiapan dan pergantian pemain dari kesebelasan Libracel. Lukman yang tadi mendapatkan benturan dan cedera, masuk Ikhwan nomor punggung 8. Ya, Ikhwan kali ini masuk menggantikan peranan Ikhwan yang nampaknya masuk menggantikan peranan Lukman Kili-Kili yang tadi tentunya mendapatkan challenge ataupun benturan
dengan pemain PS Garuda harus ditarik keluar dan masuk Ikhwan, salah satu pemain yang didatangkan dari Persibat Kabupaten Batang. Masih kita nantikan akankah dengan masuknya Ikhwan di sektor pertahanan. Masih nomor 6 Iwan! 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 Yuk kembali dari sektor sebelah kiri. Nampaknya satu gelombang serangan yang coba ditata oleh kesebelasan Libracel. Kembali nampaknya mendapatkan satu marking ketat. Oh, lemparan ke dalam baik kesebelasan PS Garuda ada di Maseto. Bergeser sedikit ke sektor kanan, nampaknya di sana ada masih dalam sepenuhnya penguasaan bola Alpin Salamone. Bergeser ke sektor kanan masih Alpin Salamone, cekil ball tertuju kembali. Oh, ada Bangkit sedikit berputar, sedikit memutar arah, nampaknya Bangkit. Oh, ada satu umpan derek pas yang kembali coba dimainkan Tata Cabi Dimas Seto. Masih kita nantikan kemana ke arah bola dari Dimas Seto. Bergeser ke area penjaga gawang Bajang Dimas Seto. Kembali pada Tata Cabi, sedikit demi sedikit nampaknya Tata Cabi berhasil nampaknya masuki area pertahanan dari kesebelasan Libracel, namun tersendat, terpotong dan masih dalam tekanan. Ada Imam juga nampaknya masih cukup kesulitan. Imam, salah satu pemain kelahiran Manokwari yang dimiliki oleh kesebelasan Libracel. Umpan menyilang kembali, ada Bayu, masih dengan ketenangannya sedikit berputar kembali dan nampaknya Bayu. Satu umpan mendatar, satu umpan menyilang, masih ada pergerakan yang begitu tenang dari anak-anak Libracel. Bertahan begitu solid dan nampaknya Libracel. Sementara kembali ada kecepatan yang coba dibangun oleh anak-anak dari tim PS Garuda, namun juga masih begitu padatnya para pemain bertahan dari kesebelasan Libracel. Luar biasa melalui hempasan dan kembali Tata Cabi. Wow, tenang sekali nampaknya. Ada satu skill dewa yang coba dipertontonkan Arjun. Bergeser kembali pada Bangkit juga masih kembali agak sedikit tersendat. Terlepas kembali Arjun dan kembali masih dalam sepenuhnya penguasaan penjaga gawang Habib. Luar biasa tentunya, benar-benar konsentrasi yang sangat-sangat luar biasa dari penjaga gawang Habib. Banyak serangan yang coba dimainkan oleh kesebelasan PS Garuda build up yang juga masih begitu rapi dari kedua tim. Sementara transisi yang coba dibangun oleh kesebelasan Libracel nampaknya disoran juga berhasil diintersep oleh pertahanan dari tim PS Garuda. Tata Cabi sang senior dan juga raw permainan dari kesebelasan PS Garuda sedikit bergeser. Ada Ipul. Oh, nampaknya satu umpan mendatar dari Ipul tertuju Hanum. Wow, bola yang sudah meninggalkan arena permainan ataupun di luar circle. Memaksa kembali lemparan ke dalam. Ada Abin yang tadi coba berusaha melakukan penetrasi ataupun coba bermain dengan rule of the game, namun upaya yang kembali jauh meninggalkan lapangan. Ada Bimo, sementara Ipul masih dengan ketenangannya bergeser jauh ke sektor tengah. Ada Arjun. Oh, terlebih dahulu ada foul yang dilakukan pemain bernomor punggung 5. Pemain yang baru saja masuk nampaknya Ikhwan. Cukup beruntung foul yang terjadi begitu jauh dari area kotak penalti. Masih kita nantikan. Oh, guna memarking ketat serangan yang dibangun oleh kesebelasan PS Garuda. Wow, benar-benar serangan yang tertata begitu rapi. Pertahanan dan juga nampaknya ada satu heading bola persis di mulut gawang Habib. Yang jelas lagi Mangso Mike kejebur ningkot. Oh my god, ada satu kesempatan yang kembali gagal. Nampaknya Bangkit. Sementara masih kita nantikan kembali di sektor pertahanan Habib yang nampaknya tadi mendarat dengan kondisi yang agak sedikit tentunya agak cukup riskan. Tentunya jatuh dari sosok Habib. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan kondisi tentunya penjaga gawang Habib yang tadi sempat salah tumpuan
Dan masih kita tunggu saja hingga berakhirnya pertandingan di babak pertama. Akankah dengan skor 1-0 Librasel mengunci keunggulan sementara? Yang jelas masih kita nantikan bersama, di mana pertandingan di sore hari ini jelas masih diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu, Maja Kuning juga via YouTube Tarkam Ciayu, Maja Kuning Arif Renaldi, juga jepretan tajam terpercaya Maulana Spot Foto J. Ya, nampaknya cukup beruntung penjaga gawang Habib yang tampil begitu konsisten, tampil begitu militan di penghujung babak kedua. Tadi sempat ataupun mendarat dengan kondisi tidak semudah satu kesempatan Imam. Wow, luar biasa tentunya, benar-benar ada build up yang cepat dari kesebelasan Librasel. Juga cukup beruntung ada satu tendangan dari luar area kotak penalti. Dominasi ataupun serangan yang coba dibangun kesebelasan PS Garuda hingga saat ini masih menemukan kebuntuan. Transisi yang coba dibangun oleh kesebelasan Librasel bergerak melalui pick ataupun di sana ada Ipik tersendat. Nampaknya datang kembali Ipik juga masih dengan hal yang sama, masih sepenuhnya penguasaan Librasel melalui Saifullah. Wow, ada kocekan dewa namun gagal. Sementara masih sepenuhnya dalam penguasaan pemain Librasel. Cukup tenang sekali nampaknya berbagi bola di sektor pertahanan. Umpan jauh tertahan, sementara ada Ipul yang kembali juga ikut serta menekan. Ada di sana tekanan dan satu tendangan keras juga dengan blok yang begitu tepat. Wow, benar-benar begitu amazing. Benar-benar satu delay yang begitu rapat dari kesebelasan Librasel. Ada tendangan penjuru ke-6 di babak pertama bagi kesebelasan PS Garuda, sementara Tata Cabi Alpin Salamoni juga masih dalam jangkauan Glibraga. Penjaga gawang Habib luar biasa, tentunya benar-benar merepotkan, menyulitkan anak-anak dari tim PS Garuda yang hingga saat ini banyak sekali melakukan serangan. Dan ada 1-2 pemain dari Librasel yang sudah berdiri pada posisi offside. Cukup beruntung nampaknya masih ada jalinan yang begitu rapi di sektor pertahanan kesebelasan PS Garuda. Cukup cepat sekali build up yang coba dibangun oleh kesebelasan Librasel. Ada transisi yang juga coba dibangun. Oh, kembali ada dorongan yang dilakukan oleh pemain Librasel, bergeser ke sektor kanan. Oh, Dimas Heto, enak sekali pergerakan dari Dimas Heto. Sementara Bimo masih kita nantikan satu umpan circle yang dilakukan. Bimo juga masih berhasil dipatahkan anak-anak dari tim jelas tentunya Librasel lagi-lagi terlebih dahulu. Nampaknya ada foul yang terjadi, ada injakan ya nampaknya terjadi di tengah lapangan, memaksa kembali satu gelombang serangan yang sedikit agak tersendat baik kesebelasan PS Garuda maupun kesebelasan Librasel yang coba melakukan transisi yang begitu cepat. Juga tentunya ada build up yang begitu luar biasa Librasel. Oh, ada Ipik, salah satu pemain kelahiran Sumatera Barat, tetangga dari Mas Padang. Ipik kelahiran Sungai Musi yang dimiliki oleh kesebelasan Librasel. Oh, 1 menit tambahan waktu di babak pertama, hanya ada waktu 1 menit. Waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan PS Garuda, namun akan terasa 3 hari 3 wengi bagi kesebelasan Librasel. Dia wes kembali masih dalam pertahanan yang begitu luar biasa, pertahanan yang begitu rapat dari kesebelasan Librasel. Sementara ada satu umpan yang terlepas lemparan ke dalam. Masih kita nantikan Ipik yang mendapatkan marking begitu ketat. Dimas Seto di area pertahanan
masih kita nantikan akankah di penghujung 1 menit ada gol kembali tercipta dan masih dalam blok yang begitu tepat dari anak-anak PS Garuda. Cukup beruntung nampaknya di sana Ipul berhasil menghentikan satu umpan mendatar dari kesebelasan Librasel hingga memasuki tentunya batas waktu normal tersisa masa injury time. Kesempatan Librasel. Iya, nampaknya ada satu tendangan sedikit akrobatik dari anak-anak Librasel. Cukup beruntung bola yang masih tercecer begitu jauh. Sementara juga ada kontrol yang cukup jauh. Bersamaan dengan itu bola berakhir sudah kick off.